Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ya, Miss percaya kalau anak-anak kami juga saat ini sedang dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini anak-anak kembali lagi kita bertemu dalam pendidikan bidang studi agama Kristen. Bertemu kembali dengan Miss Nur pada hari Kamis 4 Februari 2021. Nah, hari ini anak-anak kita akan melanjutkan kembali dalam belajar dalam pembelajaran agama Kristen. Ya, anak-anak, sebelum kita memulaikan pelajaran kita pagi hari ini, khususnya di bidang studi agama Kristen, Miss mau ajak anak-anak kami semua terlebih dulu berdoa mengawali segala aktivitas kita dengan datang berdoa kepada Tuhan. Miss mau pimpin kita di dalam doa, dan dengan itu juga Miss mau kepada anak-anak kami semua yang belajar di rumah saat ini ikut berdoa bersama dengan Miss Nur ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih pagi hari ini Engkau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Engkau sudah menolong kami sehingga kami boleh sampai pagi hari ini dengan kami merasakan ada sukacita, ada kebahagiaan yang berasal daripadamu. Tuhan, kami terus mau meminta kepadamu, Engkau selalu berikan kami semangat di dalam belajar, kesehatan ya Bapa, agar kami selalu berbahagia di dalam mengikuti pembelajaran online pada saat ini. Bapa yang baik, anak-anak kami yang sedang belajar di rumah saat ini Tuhan, yang sedang mengikuti pembelajaran, kami selalu menyerahkan seluruh kehidupan mereka di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, terus tolong bimbing mereka, Engkau terus berikan mereka kesehatan terlebih-lebih sepanjang hari ini Bapa. Berikan mereka kemampuan ya Tuhan, berikan mereka kepintaran ya Tuhan, sehingga mereka boleh mampu untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang mereka laksanakan saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kerinduan kami kepadamu Tuhan, Tuhan terus jadikan anak-anak kami ini menjadi anak yang selalu takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu semangat di dalam belajar dan juga menghormati orang tua mereka. Bapa, kami juga berdoa buat orang tua mereka yang selalu setia di dalam melayani, mendampingi mereka Bapa. Tuhan juga tolong mereka, tolong berkati orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan yang berasal daripadamu, berikan kesabaran ya Tuhan untuk mendampingi anak-anak kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, hari ini anak-anak dalam bidang studi agama Kristen, kita akan belajar dalam pembelajaran 10. Nah, dengan itu Miss mau anak-anak kami buka buku cetakmu dalam pembelajaran 10. Ya, kalau minggu yang lalu anak-anak di dalam pelajaran 9 kita sudah mengadakan penilaian harian, dan tentunya juga anak-anak sudah menerima hasil dari ulangan kalian. Semua mendapatkan nilai yang bagus, yang memuaskan. Nah, dengan itu Miss percaya kalau itu semua karena kejujuran anak-anak di dalam belajar, karena ketekunan anak-anak di dalam belajar. Hal seperti itu Miss tetap ajukan kepada anak-anak, tetap semangat di dalam belajar, terapkan kejujuran, tekun di dalam belajar, supaya kamu terus mendapatkan hasil atau nilai yang baik, yang memuaskan, yang membahagiakan orang tua kamu. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dalam pembelajaran 10 mengenai aku terbatas, Tuhanku tak terbatas. Ya, maksud dari aku di sini adalah kita, anak-anak dan Miss, seluruh manusia yang ada di atas bumi ini. Tuhanku, Tuhan kita yang menciptakan kita. Ya, Tuhan yang menciptakan seluruh yang ada di bumi ini, seluruh manusia yang ada di bumi ini saat ini. Ya, anak-anak, kita manusia dengan Tuhan memiliki perbedaan. Ya, perbedaan antara kita dengan Tuhan kita adalah kalau kita manusia memiliki keterbatasan.
Ya, sedangkan Tuhan kita yang menciptakan kita tidak memiliki keterbatasan. Ya, sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengadakan, yang memberikan seluruh yang ada di bumi ini. Nah, itulah perbedaan antara kita dengan Tuhan kita. Oke, baik anak-anak, tidak ada di sini, tidak ada manusia yang sempurna. Itu di bagian A, dia berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Artinya bahwa seluruh manusia yang ada di atas bumi ini tidak ada yang sempurna. Semua memiliki keterbatasan. Nah, anak-anak, keterbatasan manusia adalah keadaan yang menunjukkan baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan memiliki batasan-batasan tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Anak-anak, manusia memiliki keterbatasan dalam soal pikiran, dalam soal perasaan, dan juga dalam soal perbuatan. Ya, sebab Tuhan mengatakan bahwa tak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna. Dengan itu Tuhan ajarkan kepada kita semua untuk saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Bila kita melihat atau menemukan atau ada teman kita yang memiliki kelemahan, mari kita hargai, kita jangan rendahkan, kita jangan ejek. Sebab kita semua manusia yang ada di dunia ini memiliki keterbatasan. Nah, selanjutnya ada anak berikut keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, yakni satu, ya, boros. Nah, contohnya anak-anak, seorang yang selalu menghabiskan lebih banyak uang di luar kemampuan. Nah, artinya itu anak-anak, orang yang ketika dia mempunyai uang, yang ketika dia mendapatkan uang, dia tidak mau menabung sebagian, dia langsung menghabiskan uang itu. Dia bahkan menghabiskan uangnya itu dengan hal-hal yang tidak penting, dengan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Ya, dia hanya hambur-hamburan saja. Contohnya seperti orang yang mabuk. Dia ada orang-orang yang kita lihat di sana, dia menghabiskan uangnya dengan judi, main judi. Terus dia menghabiskan uangnya dengan membeli rokok. Terus dia menghabiskan uangnya dengan membeli minuman-minuman keras yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu adalah orang boros. Ya, anak-anak, berikut akibat dari keborosan seseorang, ya, yakni akan mengakibatkan orang akan jatuh miskin. Nah, anak-anak, akibat dari keborosan seseorang akan mengakibatnya dirinya jatuh miskin. Kenapa anak-anak? Karena dia tidak memiliki tabungan. Pada saat dia mendapatkan uang, dia langsung menghabiskan itu. Itu namanya mau dirinya jatuh miskin, mau dirinya menjadi orang yang miskin. Nah, orang yang miskin yang tidak punya apa-apa anak-anak, dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia hanya meminta-minta kepada orang. Ya, orang yang meminta-minta kepada orang lain Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Ya, selanjutnya adalah akan berutang pada banyak orang. Nah, akibat dari orang boros akan gampang berutang sama seseorang. Kenapa dia berutang, anak? Karena dia tidak mempunyai uang. Dia mau membeli makan, dia mau membeli barang, misalnya kepentingan dalam rumahnya. Tidak ada uang, mau tidak mau dia pinjam uang orang. Nah, orang yang suka meminjam itu orang yang suka berutang sama orang lain. Orang yang seperti itu Tuhan tidak suka. Ya, anak-anak, yang selanjutnya dipenuhi rasa takut setiap hari. Kenapa anak-anak? Karena dia tidak memiliki apa-apa. Dia tidak punya uang, dia tidak punya makanan. Nah, sehingga dia selalu dihampiri oleh ketakutan setiap hari. Dia takut akan masa depannya. Dia takut bagaimana dia bisa hidup ke hari-hari berikutnya. Itulah yang mengakibatkan dia merasa takut.
Yang selanjutnya adalah sulit untuk mencapai kesuksesan. Kenapa anak-anak orang yang boros tidak sukses? Karena seperti yang Miss katakan tadi, setiap dia punya uang, dia selalu menghabiskan dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Ya, dia menghamburkan uangnya dengan hal-hal yang tidak Tuhan senang. Ya, yang selanjutnya adalah hidup selalu kekurangan. Kenapa dia selalu kekurangan? Kekurangan dalam makanan, kekurangan dalam kesehatan, karena dia tidak punya uang. Dia tidak punya uang untuk membeli makanan atau membeli obat kalau ketika dia sakit, ketika dia lemah. Nah, itulah akibat dari orang yang boros. Seterusnya mudah stres. Ya, kenapa dia mudah stres anak-anak? Karena tadi dia tidak punya apa-apa, dia tidak punya uang. Sehingga dia selalu mikir bagaimana nasib hidupnya ke depan, ke hari-hari yang berikutnya. Seperti orang yang stres itu seperti orang yang tidak punya harapan. Nah, mungkin anak-anak melihat ada orang yang ada di samping-samping jalan itu orang-orang yang tidak punya uang anak-anak, orang yang tidak punya makanan. Kenapa dia meminta-minta? Kenapa dia mencari sisa-sisa makanan di samping jalan, di pinggir-pinggir jalan? Karena dia tidak punya apa-apa. Itu karena diakibatkan karena mungkin dia tidak mau bekerja, atau pada saat dia punya uang dia selalu habiskan. Dia selalu habiskan dengan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang sudah Miss katakan tadi, dengan judi, merokok, minum alkohol, ya, dengan jalan-jalan ke tempat yang tidak baik, ya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya berikut keterbatasan yang dimiliki oleh manusia adalah gampang emosi. Nah, anak-anak, keterbatasan manusia ini juga adalah gampang emosi. Nah, kalau kamu menemui orang yang gampang emosi, nah kamu, oh itu keterbatasannya dia gampang emosi. Berarti saya tidak mau mengganggu dia, karena dia adalah orang yang kelemahannya adalah gampang emosi. Nah, seperti itu juga ketika kalian menyadari kelemahan kalian adalah gampang emosi, kalian harus bisa mengendalikan. Minta Tuhan kasih kamu kekuatan atau kesabaran di dalam melawan emosi kamu. Ya, sebab anak-anak, emosi juga bisa mengakibatkan dosa. Kenapa? Contohnya seperti kalau anak-anak yang mudah emosi, yang mudah marah, bisa saja dia memukuli temannya, sedikit dicandai sama temannya, sedikit dijahili sama temannya, dia langsung tonjok temannya, dia langsung berantem sama temannya. Itu akan mengakibatkan perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Ya, oke, selanjutnya manusia tak ada satupun yang tahu kapan dia meninggal. Nah, itu juga salah satu keterbatasan dari manusia, anak-anak. Satupun kita yang ada di dunia ini yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, yang selanjutnya manusia sering sekali hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, anak-anak ini juga yang sering sekali terjadi, yang sering ada di dalam diri seseorang. Ketika dia sebenarnya dia sudah mampu untuk menolong orang lain karena dia diberkati oleh Tuhan, ya, dia tidak mau memikirkan orang-orang yang membutuhkan, anak-anak jalanan yang tidak ada papa dan mama yang tidak mampu untuk mencari nafkah. Nah, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Nah, itu Tuhan tidak senang. Ya, selanjutnya adalah daya ingat manusia terbatas. Nah, ini juga salah satu kelemahan dari manusia, yaitu daya ingat terbatas. Anak-anak, kamu tahu bahwa daya ingat ini juga bisa akan mengakibatkan dosa. Kenapa? Contohnya misalnya si A ini dia taruh handphonenya di atas lemari atau di tempat-tempat yang agak tersembunyi. Lalu dia lupa bahwa dia taruh itu di atas lemari. Dia menuduh orang lain, dia cari mana handphoneku, mana barangku, jangan-jangan kamu ambil, jangan-jangan kamu curi. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang tidak Tuhan kehendaki. Kalau kita menuduh seseorang dengan hal-hal yang tidak baik, itu adalah dosa. Makanya Tuhan mau kita melawan segala keterbatasan yang sudah kita miliki. Ya, terus yang
manusia terbatas. Nah, kekuatan manusia juga terbatas, anak-anak. Ya, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, sebanyak harta pun manusia, tetapi dia tetap memiliki keterbatasan dalam tenaga. Ya, pada saat dia sakit, ya, dia pasti tidak kuat. Dia memiliki keterbatasan dalam kekuatan. Ya, terus yang selanjutnya, manusia bisa merasakan lelah dan sakit. Nah, seperti yang sudah Miss katakan tadi, bahwa manusia boleh merasakan sakit dan lemah. Ya, kamu jangan pikir orang-orang yang hebat, mungkin orang yang banyak uang, dia tidak memiliki kelemahan lagi, merasakan sakit lagi. Dia pasti merasakan hal seperti itu, ya. Dia pasti merasa sakit, dia pasti merasa lapar. Ya, itulah keterbatasan manusia. Selanjutnya adalah daya pikir manusia terbatas. Sehebat apapun manusia dalam soal berpikir, misalnya kan orang-orang yang memikirkan cara membuat pesawat itu, tetapi dia masih mempunyai keterbatasan dalam berpikir. Ya, anak-anak, selanjutnya adalah berikut ciri-ciri orang yang menyadari akan kelemahan atau keterbatasan dirinya. Yang pertama adalah anak yang mau memperbaiki kesalahannya. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang menyadari akan kelemahan yang telah dia punya. Yang selanjutnya adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dia memiliki kerendahan hati. Ketiga, anak yang terus mau belajar, yang tidak pernah putus asa dalam belajar. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang menyadari akan kelemahan dirinya. Selanjutnya, mau menghargai hasil kerja temannya atau kerja orang lain. Nah, itu ciri-ciri anak yang menyadari akan kelemahan dirinya. Ya, dia tidak mau sombong. Dia tidak malu bertanya, ya. Dia mau menerima jika ada orang lain atau jika orang tua menasihati dia. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa dirinya juga memiliki keterbatasan. Ya, anak-anak, selanjutnya adalah Tuhan mau kepada kita sebagai anak-anaknya belajar untuk selalu bersyukur dari keterbatasan yang ada pada setiap kita. Nah, anak-anak, kamu jangan pernah berpikir, nah, kenapa saya memiliki keterbatasan, kenapa saya memiliki kelemahan, jangan-jangan Tuhan tidak sayang. Jangan pernah berkata seperti itu. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan hanya mau anak yang selalu bersyukur dengan keterbatasan yang telah dia miliki. Ya, selanjutnya Allah menciptakan manusia dengan memberi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Anak-anak, di setiap kita juga pasti memiliki kelebihan, tidak hanya memiliki kekurangan. Ya, kelebihan apa saja yang kita miliki? Nah, seperti kelebihan dia pintar, dia cepat tangkap ketika guru menjelaskan. Nah, itu adalah kelebihan. Terus dia pintar atau pandai melukis. Nah, itu adalah kelebihan. Dia bisa bernyanyi, itu adalah kelebihan. Atau dia bisa membuat karya-karya yang indah. Ya, itu adalah kelebihan. Nah, dari kelebihan kita juga, dari kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita anak-anaknya, kita juga jangan sombongkan diri. Ya, atau pintar cari uang, ya, jangan sombong. Kenapa? Karena semua manusia juga memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Ya, selanjutnya adalah Allah. Tujuan Allah memberikan kekurangan dan kelebihan kepada manusia supaya manusia saling menghargai, melengkapi, mempunyai kerendahan hati dan saling mengasihi satu sama lain. Ya, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang tidak tinggi hati, yang tidak memiliki, yang tidak sombong terhadap yang lain adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan
kita menjadi orang yang sombong, orang yang tinggi hati, orang yang suka merendahkan orang lain. Tetapi Tuhan hanya mengajarkan kita rendah hati, mengasihi, menolong, peduli dengan orang lain, dan saling menghargai satu sama lain. Ya, anak-anak, sebab di dalam firman Tuhan berkata bahwa orang yang sombong akan Tuhan rendahkan. Orang yang tinggi hati Tuhan rendahkan. Makanya jangan anak-anak pernah menjadi anak yang sombong atau anak yang tinggi hati. Sebab karena kita tidak mau Allah marah sama kita. Ada contohnya, ya, Tuhan sudah kasih kita harta banyak, ya, Tuhan sudah kasih kita kepintaran, lalu kita jadikan itu sebagai kesombongan kita kepada orang lain. Kamu jangan pikir tidak lama kemudian nanti itu akan Tuhan cabut kembali. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka orang sombong. Karena Tuhan tidak pernah mengajarin kita untuk menjadi orang sombong. Ya. Terus yang selanjutnya adalah Tuhan Yesus terlebih dulu menjadi teladan bagi kita dalam perbuatan rendah hati. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya. Anak-anak bayangkan secara pikiran kita saat ini, bagaimana sih Tuhan Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya, murid-murid yang hanya manusia biasa. Kenapa dia mau? Itu karena Tuhan Yesus mau menjadi teladan bagi kita, supaya kita juga melakukan hal seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Artinya bahwa kita jangan pernah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menyombongkan diri kepada orang lain. Sekalipun kita sudah punya banyak harta, kita sudah menjadi anak yang pintar, itu semua karena berkat Tuhan, ya, bukan karena kehebatan kita. Oke, selanjutnya adalah mengasihi. Nah, contohnya anak-anak, pada waktu Tuhan Yesus merelakan dirinya mati di atas kayu salib, dia disalibkan sampai dia dicaci maki, dia darahnya tertumpah, lambungnya ditusuk, kepalanya dimahkotai duri. Itu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Itu karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari dosa kita. Kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita dari dosa anak-anak, maka tentunya saat ini kita tidak bisa melihat keindahan alam yang ada saat ini. Kita tidak ada kebebasan dalam menikmati keindahan alam yang sudah Tuhan ciptakan. Kita selalu ada di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi karena Allah, karena Tuhan sudah memberikan kasih yang besar kepada kita, dia rela mati di atas kayu salib, dia rela disalibkan, maka kita telah ditebus dari dosa. Kita telah bebas dari dosa. Oke, selanjutnya adalah menolong. Contohnya anak-anak kita boleh sehat sampai saat ini, itu karena pertolongan Tuhan. Nah, anak-anak, kamu jangan pernah berpikir kalau saya sehat sampai saat ini itu karena saya menjaga kesehatan. Kalau saya saat ini boleh mendapatkan banyak mainan, itu karena orang tua saya yang beli. Kalau saya saat ini boleh jalan-jalan keluar menikmati keindahan alam yang sudah Tuhan ciptakan, itu karena orang tua saya. Ingat bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong orang tua anak-anak, kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, tidak memberkati pekerjaan orang tua, tentunya juga kita sebagai anak-anak tidak bisa menikmati keindahan atau kebahagiaan yang ada, yang kita rasakan saat ini. Nah, semua itu kita boleh lewati, kita boleh rasakan, kita boleh dapatkan, itu karena pertolongan Tuhan. Ya, oke, baik. Selanjutnya adalah perbuatan yang memuliakan Allah, adalah perbuatan yang saling mengasihi, perbuatan yang saling menolong, perbuatan yang saling merendahkan diri satu sama lain. Artinya saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tidak merendahkan orang lain. Oke, selanjutnya adalah dalam kitab Perjanjian Lama ada satu tokoh Alkitab yang menyadari akan kelemahan
terbatas di dalam berbicara. Musa tidak pandai untuk berbicara, tetapi Allah memakai Musa. Dari keterbatasan Musa, Allah meninggikan dia, Allah memuliakan dia sampai Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Nah, seperti itu juga anak-anak. Kalau anak-anak mau menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, mari sadari bahwa dirimu memiliki kelemahan atau keterbatasan. Dengan kamu memiliki keterbatasan dan kelemahan, kamu terus mau belajar, kamu tidak pernah putus asa, kamu selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri anak Tuhan yang mau meneladani Tuhan Yesus, yaitu 1. Tidak mengejek teman apabila tidak pintar di dalam kelas. 2. Tidak memilih-milih dalam berteman. 3. Mau berteman kepada semua orang. 4. Menghargai teman yang berbeda suku dan agama dengan dia. 5. Mau meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak punya pulpen di saat belajar. Yang 6. Mau berbagi makanan kepada teman yang membutuhkan atau kepada teman yang tidak mampu untuk membeli jajan, ya. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang mau meneladani perbuatan atau sikap yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, anak yang mau belajar, anak yang mau meneladani Tuhan akan mendapatkan kasih sayang, berkat, dan hidup yang kekal daripada Tuhan. Ya, percayalah anak-anak, kalau kamu mau menjadi anak yang mau meneladani Tuhan, maka kamu akan nanti menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang membahagiakan orang tua, menjadi anak yang memuliakan Tuhan, dan menjadi anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sebab itu semua adalah ciri-ciri yang dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya adalah Tuhan memuliakan manusia dalam keterbatasannya. Seperti yang dikatakan tadi adalah Musa. Ya, Tuhan memuliakan Musa, Tuhan memakai Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Itu karena Musa menyadari akan kelemahan dirinya. Coba kalau Musa sombong, coba kalau Musa sok, aku bisa, gampang, dia merendahkan orang, pasti itu bahkan Tuhan tidak menggunakan dan Tuhan tidak memuliakan itu. Ya, selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru, tokoh Alkitab yang menyadari akan kelemahan dirinya adalah 1. Rasul Paulus. Nah, anak-anak, Rasul Paulus juga memiliki kelemahan. Kelemahan Rasul Paulus adalah dalam penglihatan. Nah, anak-anak, artinya yang dimaksud di sini adalah Rasul Paulus pada awalnya adalah orang kaya. Ya, sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia adalah orang yang kaya raya, dia punya jabatan. Tapi setelah dia percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, mau menjadi anak Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan, maka dia akan kehilangan hartanya, dia kehilangan jabatannya. Nah, anak-anak, ingat bahwa sekalipun Rasul Paulus sudah kehilangan harta, sudah kehilangan jabatannya, tetapi Tuhan selalu melindungi dia, selalu menolong dia, sehingga Rasul Paulus berani berkata bahwa dia pasti mendapatkan kehidupan yang kekal, keselamatan yang utuh bersama dengan Tuhan. Nah, sebenarnya itu nomor 1 yang perlu kita harus dapatkan adalah kehidupan yang kekal, keselamatan yang bersama-sama dengan Tuhan. Ya, oke. Selanjutnya adalah Timotius. Ya, tokoh yang kedua adalah Timotius. Nah, Timotius ini anak-anak memiliki kelemahan dalam pencerahan. Artinya Timotius ini adalah juga termasuk anak buah dari Rasul Paulus. Nah, Timotius ini anak-anak, Tuhan pakai dia melalui Rasul Paulus yang memilih dia untuk menjadi kaki tangan Rasul Paulus dalam menyampaikan Injil Kristus.
dalam menceritakan Tuhan kepada orang banyak, tapi dalam hal ini Timotius memiliki kelemahan. Ya, dia tidak terlalu banyak mengetahui tentang firman Tuhan. Nah, dengan itu Rasul Paulus terus mengajari Timotius, memperlengkapi Timotius supaya dia semakin dipakai oleh Tuhan, semakin banyak mengenal firman Tuhan, sehingga lewat Timotius orang banyak diselamatkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sebab itu yang Tuhan kehendaki. Nah, selanjutnya adalah dalam keterbatasan yang kita miliki, Tuhan tidak mau kita jadikan sebagai penghalang untuk perkembangan diri kita, seperti dalam belajar, pengenalan akan Tuhan, mengasihi sesama, peduli kepada teman, mencapai cita-cita kita. Ya, anak-anak, kalau kita malas belajar, tentunya kita tidak bisa mendapatkan sekolah yang bagus. Kita tidak bisa banyak ilmu atau pengetahuan. Ya, terus kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Misalnya kita bercita-cita ingin menjadi pengusaha. Kalau kita tidak ingin menjadi guru, ingin menjadi dokter, ingin menjadi polisi, kalau kita tidak belajar, maka kita tidak bisa mencapai itu. Dengan itu Tuhan mau, mari terus belajar, ya, dengan pengenalan akan Tuhan. Jangan jadikan kelemahan dirimu untuk mengurangi pengenalanmu akan Tuhan, ya. Biarlah, karena kita menyadari kelemahan kita, maka kita semakin mencari Tuhan, semakin meminta pertolongan Tuhan, semakin datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kepintaran, kemampuan, kesehatan, dan berkat yang banyak. Ya, mengasihi sesama, peduli kepada teman, mencapai cita-cita yang seperti jelaskan tadi, ya. Oke, selanjutnya adalah seseorang yang tidak percaya diri adalah orang yang tidak mau menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Nah, anak-anak, kalau anak-anak yang tidak percaya diri atas kelemahan yang sudah dia punya, maka dia tidak bisa menemukan bakat yang ada di dalam dirinya. Bakat artinya adalah hobi. Ya, kenapa anak-anak, setiap kita atau setiap manusia yang ada di bumi ini, Tuhan sudah berikan bakat atau talenta masing-masing. Ya, seperti contohnya talenta bisa menyanyi, terus bisa main musik, terus pandai menggambar, terus pintar untuk berbicara. Nah, itu semua bakat yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau kita tidak menggunakan itu, maka kita termasuk anak yang tidak mau bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dengan itu, anak-anak, mari pergunakan talentamu, bakat yang sudah ada di dalam dirimu. Bakat apa saja, perkembangkan, belajar dalam bakatmu, tekun di dalam mencari bakatmu, supaya kamu menjadi anak yang memuliakan Tuhan, anak yang sukses, anak yang menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang tua, bagi teman-teman, bagi orang-orang yang membutuhkan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita. Nah, selanjutnya adalah seorang yang tidak mau mengembangkan talenta yang sudah diberikan oleh Allah adalah orang yang tidak mau bersyukur atas kelemahannya. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, bahwa Tuhan tidak mau anak yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan kepada setiap kita bakat atau talenta. Hanya saja ada kadang anak yang tidak mau menemui bakat yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak pede akan kelemahan dirinya. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita terus ada di dalam ketidakpedean, dalam kelemahan kita. Tuhan mau setiap kelemahan yang kita punya, kita harus bangkit, kita harus mencari Tuhan, kita harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan semakin tunjukkan apa bakat yang kita punya. Dan dalam bakat, ketika kita sudah menemui, mari kita terus belajar. Kalau kita ada bakat menyanyi, terus berlatih menyanyi. Mana tahu nanti ke depan kamu akan menjadi seorang artis dan kamu akan sukses
bisa membahagiakan orang tua dan memberkati orang lain. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan materi pendidikan agama Kristen hari ini. Miss harap kepada anak-anak kami semua, mari tonton video ini dari awal sampai akhir, sebab anak-anak mendapatkan penjelasan dari materi agama hari ini dari video yang Miss bagikan ini. Ya anak-anak, dan anak-anak, Miss selalu ingatkan kepada anak-anak kami semua, selalu jaga kesehatan. Jika keluar jangan lupa pakai masker, jika pulang dari rumah jangan lupa mencuci tangan sampai bersih. Dan kalau boleh anak-anak jangan dulu terlalu banyak keluar-keluar atau jalan-jalan keluar kota atau tempat yang jauh-jauh dari rumah, supaya anak-anak tetap ada dalam keadaan yang selalu sehat. Ya anak-anak, dan juga selain itu Miss mau ingatkan kepada anak-anak kami, kalau kamu menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang disayang sama Tuhan, mari hormati, hargai orang tuamu di rumah. Dan jangan juga selalu lupa berterima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi kamu belajar di rumah, dan juga taat pada perintah orang tua. Dan terus jangan pernah jemu-jemu dan malas-malas di dalam belajar, supaya anak-anak dapat menjadi anak yang sukses nanti ke depan. Ya, sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.